Sudah 26 tahun semenjak buku Harry Potter yang pertama terbit dan 22 tahun semenjak film yang pertama rilis, tapi seluruh dunia masih merayakan 1 September sebagai hari Back to Hogwarts karena sepertinya magic dari Harry Potter masih terus membersamai kita sampai hari ini. Ditambah game Hogwarts Legacy yang baru saja rilis tahun ini yang makin menuai rindu terhadap para Potterhead di seluruh dunia. Franchise Harry Potter memang benar-benar game changing untuk bumi kita. Mereka sangat berkontribusi untuk meningkatkan minat baca dan literasi semua anak di dunia termasuk gue dan generasi-generasi yang masih akan datang. Meskipun novel-novelnya setebal buku kuning, tapi mereka bisa mengenchanted kita untuk baca setiap serinya untuk tahu bagaimana akhirnya Harry Potter bisa menang melawan musuh bebuyutannya Voldemort. Dan di episode kali ini, itulah yang akan kita bahas. Kenapa masuk akal untuk Harry Potter, si penyihir muda yang bahkan belum lulus Wizarding School-nya, berhasil mengalahkan Voldemort, the Master of the Dark Lord? Kita akan kupas tuntas dari sisi psikologisnya. Yuk, jangan lupa subscribe, kita belajar bareng-bareng hanya di Sinesai. You're a wizard, Harry. I'm a what? Jadi singkat ceritanya, Voldemort adalah penyihir paling mematikan dan paling menakutkan. Sampai dia punya organisasi yang bernama Death Eaters untuk membantu dia menjadi penyihir paling kuat di seluruh dunia. Maka dari itu, ketika ada sebuah ramalan yang muncul untuk mengatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan bisa mengalahkan Voldemort, dia langsung kalang kabut dan panik dan langsung mencari si anak yang baru lahir ini. Dan ternyata anak tersebut adalah anak dari Lily dan James Potter. Dan pergilah Voldemort menghampiri tempat persembunyian keluarga Potter. Tapi yang dikira Voldemort hanya akan menjadi tugas pembunuhan yang gampang saja, ternyata ketika Voldemort mencoba untuk membunuh Lily Potter, mantra Avada Kedavra-nya malah backfire ke Voldemort dan membunuh dia. Oke, yuk kita coba bahas ini dari sisi realistisnya. Memang di dunia nyata tidak ada yang namanya magic dan mantra-mantra, tapi ciptaan Tuhan tidak kalah ajaibnya. Setelah gue baca beberapa jurnal neurobiologis, gue menemukan ada satu hormon di otak kita yang sama ajaibnya dengan magic di Harry Potter. Dan biar masih sesuai tema, kita ubah saja namanya jadi oxytociamus. Oxy what? Oxy something. Nah, ada 4 hormon ajaib di dalam otak kita yang bisa membuat kita menjadi lebih sejahtera. Yang pertama ada serotonin. Nah, hormon serotonin ini adalah mood stabilizer yang dapat diperoleh dari makan makanan organik yang bergizi. Kemudian ada hormon dopamin, hormon yang memberikan kita rasa positif setiap kali kita berhasil melakukan atau mencapai sesuatu. Yang ketiga ada hormon endorfin, hormon yang membuat kita bahagia setiap kali kita melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Dan terakhir ada hormon oksitoksin atau yang biasa disebut sebagai hormon cinta. Kenapa hormon cinta? Karena oksitoksin dapat diperoleh dari sentuhan kasih sayang, ucapan yang penuh cinta, dan hubungan yang intimate. Nah, inilah sih akal-akalan dari mantra oxytociamus. Mantra oxytociamus ini paling efektif digunakan pada saat janin masih di kandungan, saat ibu menyusui anaknya, dan pada saat kedua orang tua menyayangi bayi mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dan kita bisa lihat bagaimana Lily Potter menggunakan mantra oxytociamus ini dari cara bicaranya terhadap Harry di detik-detik sebelum ia dibunuh Voldemort. Harry, Mama loves you. Dada loves you. Harry, be safe. Be strong.
Oxytociamus dari ibunya Harry tidak hanya berhasil membuat Voldemort lenyap dan Harry tetap hidup, tapi Oxytociamusnya juga yang membuat Harry tumbuh menjadi anak yang baik, berani, dan resilient. Karena berdasarkan penelitian, hubungan orang tua dan anak yang penuh kasih sayang, khususnya pada masa infant, akan dapat membantu membentuk otak anak untuk menjadi karakter yang lebih sehat secara emosional dan mental dibanding anak-anak yang tidak memiliki Oxytociamus dari orang tuanya. Salah satu kasusnya, ya si Voldemort sendiri. Mungkin ada yang belum tahu, tapi Voldemort ini terlahir dari orang tua yang sangat-sangat tidak mengharapkan Voldemort untuk lahir. Pertama-tama, ibunya Voldemort memanipulasi seorang pria dengan mantra cinta untuk membuat pria ini mencintainya. Dan pria ini adalah seorang manusia biasa, seorang muggle. Dan ketika pria ini under her spell, mereka akhirnya memiliki hubungan sampai akhirnya hamil si Tom Riddle. Namun sebelum Tom Riddle lahir, mantra cinta pada ayahnya sudah luntur, sehingga ketika ayahnya sudah sepenuhnya sadar, dia langsung meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Dan karena seorang diri, ibunya Tom Riddle akhirnya melahirkan dia langsung di panti asuhan. Sampai akhirnya Tom Riddle besar di panti asuhan tersebut, masih belum menerima Oxytociamus dari siapapun. Bahkan ketika Dumbledore akhirnya mengangkat Tom Riddle untuk pergi ke Hogwarts, Dumbledore malah menjadi keras kepada Tom Riddle, sampai akhirnya Tom Riddle membangkang dan ingin mengalahkan Dumbledore sebagai penyihir terkuat di dunia dan mengubah namanya menjadi Voldemort. Jadi ya permasalahan Voldemort, kenapa dia jadi sesikopat itu, karena dia tidak mendapat Oxytociamus dari siapapun waktu dia masih kecil, bahkan sampai dia beranjak dewasa. Makanya ketika Harry bilang ke Voldemort bahwa Harry iba kepada Voldemort, itu betul. You're the weak one, and you'll never know love or friendship. And I feel sorry for you. Memang seharusnya kita berempati kepada orang-orang yang seperti Voldemort ini. Mungkin pada kasus kita, ya orang-orang yang suka ngebully dan ingin menyakiti kita agar mereka menjadi lebih kuat. Mungkin dia memang kekurangan Oxytociamus dari orang tuanya atau bahkan sosok anggota keluarga yang lain. Dan mereka mencoba untuk melampiaskan kekesalannya, kekosongan hatinya dengan tidak sungkan membunuh orang-orang yang tidak mau mendukungnya untuk menjadi penyihir terkuat di dunia. Dan mungkin kalau kasusnya tidak sesadis ini, yang bisa kita lakukan adalah untuk memberikan mereka sedikit Oxytociamus yang kita miliki untuk mereka yang tidak pernah memiliki Oxytociamus sama sekali. Dan mungkin di kehidupan yang lain, Voldemort bisa diadopsi oleh The Robinsons. You wanna be a Robinson? Oke, itu aja dari Cinesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan komen rekomendasi film yang mau dibahas di channel ini selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.